Halo teman-teman, selamat datang di sumber artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan, Bidadari Tak Bersayap episode ke-7. Di kantor, Joe duduk sambil bersender dan membantalkan lengan di bawah kepalanya. Joe menarik napas panjang dan menggembuskannya dengan kasar. Dia terdiam sambil memandang langit-langit ruangan kerjanya. Tok tok tok. Terdengar pintu ruangannya yang diketuk dari luar. Namun Joe tidak menggubrisnya. Dia masih dengan pandangannya. Hai bos, melamun aja. Sampai-sampai aku ketuk pintu gak dihiraukan. Ada apa gerangan, Tuan Raja hingga membuatmu dirundung duka seperti ini? Guda Derby sekaligus temannya itu. Kamu Der, gak bisa apa buat aku ini kaget. Selalu aja bikin kaget. Kilah Joe pada temannya sambil melempar gumpalan kertas ke arah Derby. Derby adalah teman kecil Joe. Derby lah yang selalu ada di samping Joe, baik susah maupun senang. Sampai saat ini Derby bekerja dengan Joe sebagai tangan kanan Joe di perusahaan yang dipimpin oleh Joe. Jonathan adalah pemilik perusahaan di bidang properti terbesar di Indonesia dan Singapura. Pas banget gumpalan kertas itu mengenai hidung Derby. Aduh, untung saja hidungku kuat jadi nggak penyok, kata Derby sambil meraba hidungnya. Ada apa sih denganmu Joe? Tanyanya lagi. Aku diputusin Cynthia, jawab Joe dengan datar. Alhamdulillah, kata Derby sambil memendahkan tangannya ke atas lalu mengusap wajahnya sambil tersenyum senang. Sialan kamu Der, teman lagi patah hati malah disyukurin, ujar Joe sambil melempar buku ke arah Derby. Kali ini Derby sudah berjaga-jaga untuk menghindar. Maaf, bukan begitu Joe. Lalu kenapa disyukuri? Lanjut Joe langsung menuju sofa. Aku bilang syukur itu karena kamu dan Cynthia itu gak cocok Joe. Menyusul Joe ke sofa dan duduk di sampingnya. Kamu terlalu bucin Joe sama dia. Jual mahal dikit kenapa Joe? Kita kan seorang laki-laki Joe. Jangan terlalu bucin lah dengan para gadis, katanya lagi. Aku memang sangat mencintainya Der, lanjut Joe dengan datar. Joe menarik napas panjang dan melepaskannya pelan lalu memandang Derby yang duduk di sebelahnya. Sampai-sampai dia membuat kesalahan pun aku yang selalu minta maaf, lanjutnya sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Derby memandang sahabatnya sekaligus bosnya itu dengan pandangan kasihan. Berarti itu mungkin Tuhan belum merestui hubungan kalian berdua. Aku yakin di luar sana kamu pasti akan mendapatkan wanita yang terbaik dibandingkan Cynthia, lanjut Derby menepuk bahu sahabatnya. Joe menyenderkan kepalanya di sandaran sofa dan menerawang jauh entah kemana. Yakinlah Tuhan pasti mempersiapkan gadis yang terbaik buatmu Joe, yang bisa menghargai dan menyayangimu dengan setulus hatinya, ujarnya lagi. Mungkin aku akan terima tawaran kedua orang tuaku Der, katanya dengan datar. Tawaran apa? Jangan bilang kalau kamu mau pindah ke luar negeri. Bukan ke luar negeri. Jadi apa? Menerima gadis pilihan papahku Der. Hahaha. Derby tertawa dengan keras. Bos, ini tahun 2020 men. Ngapain mau dijodohkan? Lanjutnya lagi. Apa kamu menyerah begitu saja? Nggak mau mencari gadis lain? Tanyanya pada Jonathan. Malas Der, ujung-ujungnya nanti aku disamain lagi dengan wanita lainnya. Kayak cowok barunya Cynthia, nyamain gaya pacaranku aja kayak kuda gigit besi, lanjut Joe sambil memejamkan matanya. Hahaha. Derby terpingkal-pingkal tertawa sambil memegangi perutnya. Terus aja tertawa, gajimu akan aku potong separuh, kata Joe memandang Derby yang masih tertawa. Jangan dong bos, katanya sambil tersenyum. Memangnya gaya pacaran kuda gigit besi itu gimana sih Joe? Entahlah, aku juga nggak tahu. Tapi selama aku bersama Cynthia, nggak pernah sekalipun aku menciumnya. Jadi selama 2 tahun pacaran yang kalian lakukan, makan rujak, kata Derby sambil tertawa. Rujak endasmu loh Der, lanjut Joe sambil menjitak kepala temannya pelan. Derby masih tertawa mendengarkan cerita temannya itu. Masa sih cuman pegangan tangan aja? Kamu nggak pegang yang lainnya selain tangan? Katanya tersenyum. Pegang apa? Delik Joe pada Derby. Ya, maaf numpang lewat aja pertanyaan, lupakan saja, katanya karena merasa bosnya mulai meradang.
Udah, jangan sedih lagi bos, sabar aja bro. Masih banyak sekali gadis di luar sana yang menanti uluran cintamu, kata Derby masih menggoda temannya itu. Eleh, kamu ini sok menghibur padahal masih mau menertawakan aku kan? Lanjut Jo sambil melempar bantalan sofa ke arah Derby. Langsung sigap, Derby menyambut lemparan Jo. Benar bro, sabar aja, terima kenyataan kalau kamu gak berjodoh dengan Cynthia. Jangan terlalu bersedih jika kehilangan sesuatu. Mungkin jika memilikinya akan lebih besar kesedihanmu, maka lepaskanlah. Percayalah, Allah lebih tahu yang mana terbaik buatmu nantinya. Lanjutnya lagi. Derby menepuk bahu bosnya, lalu berdiri melangkah meninggalkan Jonathan. Makasih ya Der, atas kata-katanya. Derby mengangguk sambil berjalan menuju keluar pintu. Mau kemana kamu Der? Tanya Jo. Mau ketemu klien, kata Derby. Kamu ikut gak bos? Tawar Derby. Ikut aja bos, kali-kali perkenalkan dirimu pada klien-klien kita. Jangan aku mulu yang menghadapi mereka, sambungnya lagi. Ya sudah, aku ikut, kata Jo sambil berjalan menuju kursi kerjanya, mengambil jasnya yang tergantung di sandaran kursi. Nah gitu dong, jangan bersedih mulu bos, ujar Derby berjalan beriringan keluar ruangan kerja Jonathan. Tapi sebelum mereka keluar menemui klien, Jo mampir ke ruang sekretarisnya. Laili, saya pergi menemui klien dulu ya. Kalau ada telepon yang masuk dari siapapun, bilang aja aku lagi sibuk. Terkecuali dari mama atau papa, suruh aja menghubungi ponselku, tegasnya pada sekretarisnya. Laili adalah sekretaris Jo. Dia bekerja di perusahaan Jo sudah 20 tahun lamanya. Dari gadis sampai sekarang punya anak 2, dia selalu setia mengabdi di perusahaan Jo. Jonathan dan Derby berjalan menuju lift khusus pimpinan. Setelah sampai di lobi, mereka berdua berjalan menuju parkiran di mana mobil Jo terparkir. Jo melajukan mobilnya meninggalkan kantornya menuju restoran di mana para klien menunggu. Di minimarket tempat Salsa bekerja, tepatnya di ruangan administrasi, Salsa, Nia, dan Lisa berada. Mereka duduk sejajar, di hadapannya ada Luna dan Tante Rena. Ada apa inilah? Tanya Tante Rena pada Luna. Ini Tan, Nia dan Lisa menganiaya Salsa di ruangan istirahat, jawab Luna. Apa benar Nia? Ujar Tante Rena. Kenapa kalian berdua menganiaya Salsa? Tanyanya lagi. Nia dan Lisa menundukkan kepalanya, tidak mampu untuk menatap Tante Rena yang ada di depannya. Jawab Nia, sekali lagi saya nanya, kenapa kalian menganiaya Salsa? Nia dan Lisa hanya terdiam. Salsa merasa bersalah karena gara-gara dia bekerja di minimarket ini menjadi kesalahpahaman di antara mereka bertiga. Nia, Lisa, sekali lagi saya tegaskan, ada dendam apa kalian pada Salsa? Jawab Nia, Lisa, teriak Tante Rena marah sambil menabrak meja, membuat keempat gadis itu yang berada di ruangan itu kaget. Maaf Tante, saya memang bersalah, kata Nia masih menundukkan kepalanya. Saya yang mengajak Lisa untuk membenci Salsa Tante, lanjutnya lagi. Terus salah Salsa apa sehingga kamu membenci Salsa? Kata Tante Rena. Saya merasa iri dengan Salsa karena lebih banyak orang yang suka padanya, ujar Nia. Saya membenci Salsa karena Salsa dekat dengan Doni, sambung Lisa. Ya Allah, cuman gara-gara itu aja kalian sampai menganiaya Salsa, kata Tante Rena sambil menepuk jidatnya dengan tangannya. Tante Rena dan Luna menarik napas panjang dan memandang ke arah Nia dan Lisa. Terdengar azan berkumandang menandakan waktu asar tiba. Maaf Tante, saya ke musola dulu ya, kata Salsa. Dibalas Tante Rena dan Luna dengan anggukan kepala mengiyakan. Salsa kemudian berdiri dan berjalan menuju musola untuk melaksanakan sholat azhar. Setelah Salsa keluar dari ruangan admin menuju musola, Luna angkat bicara dan memandang kedua gadis yang ada di hadapannya. Kalian itu tahu nggak, Salsa bekerja di sini demi menghidupi adiknya yang masih sekolah. Dia itu nggak punya orang tua, tahu nggak kalian? Lanjut Luna sedikit emosi. Nia dan Salsa kaget dan langsung bulir bening di kedua matanya mengalir. Seharusnya kalau ada masalah kamu bilang ke Tante, jangan asal bully kayak gitu, lanjut Tante Rena. Maafkan kami Tante, Mbak Luna, kata keduanya. Kalian kalau mau minta maaf jangan dengan aku ataupun Tante Rena. Minta maaf saja dengan Salsa karena kalian sudah menyakiti Salsa.
Apalagi aku dengar tadi kalau Salsa satu di antara kalian 2 kali menampar wajah Salsa. Lanjut Luna lagi. Apa? Kata Tante Rena kaget dengan apa yang Luna katakan. Astagfirullahaladzim, kalian ini keterlaluan, kata Tante Rena dengan marah. Ini tidak bisa didiamin, kalian sudah menyakiti dengan kekerasan fisik terhadap Salsa. Main gampar aja, kata Tante Rena geram sambil memandang kedua karyawannya itu. Kalian saya pecat, lanjut Tante Rena. Selama ini saya memperlakukan semua karyawan di minimarket ini sama, nggak ada pilih kasih sama sekali. Tapi apa yang kalian lakukan terhadap Salsa, saya kecewa dengan kalian, lanjutnya lagi. Nia dan Lisa menangis terseduh-seduh. Tolong, Tante jangan pecat saya Tante, saya masih sangat memerlukan pekerjaan ini Tante, kata Nia. Saya juga Tante, tolong jangan dipecat, saya Tante, sambung Lisa. Kalian kan yang menyuruh Salsa berhenti dari sini, sedangkan Salsa berkata kalau dia sangat membutuhkan pekerjaan ini. Tapi apa yang jawab kalian? Kalian tidak peduli. Jadi apa bedanya kalau kalian harus dipecat? Kata Luna lagi dengan emosi. Tante Rena, Luna, tolong jangan pecat mereka. Kasihan mereka, mungkin kerjaan ini sangat dibutuhkan oleh mereka. Biar saya saja yang keluar Tante, kata Salsa yang tiba-tiba muncul di pintu ruangan admin. Mereka semua menoleh ke arah pintu. Salsa berjalan menuju kursinya yang tadi ditinggalkannya untuk melaksanakan sholat. Salsa, kata Tante Rena sambil memandang Salsa yang duduk di hadapannya. Sah, kenapa kamu yang mau keluar dari kerjaan ini? Sambung Luna. Bukankah kerjaan ini sangat kamu butuhkan, Sah? Sampai-sampai kamu mengorbankan kuliahmu. Lanjutnya lagi. Iya nak, kenapa kamu mau berhenti dari sini? Kata suara yang datang dari arah pintu. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu menoleh ke arah suara, bersambung. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Dan jangan lupa beri komentar sebanyak-banyaknya dan beri like sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih banyak, bye-bye. Tunggu episode selanjutnya ya.